Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang budiman, Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba karena pemanfaatannya, melainkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang bertawadhu karena Allah, melainkan Allah mengangkat derajatnya. Para pendengar, seorang muslim sejati, ia bertawadhu dengan tidak merendahkan maupun menghinakan dirinya. Tawadhu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang luhur, dan sifatnya yang tinggi. Sementara kesombongan atau takabur bukan termasuk akhlak yang mulia dan tidak patut bersanding dengan tawadhu. Para pendengar yang budiman, seorang muslim dikala telinga dan hatinya mendengar kabar yang maha benar berupa firman Allah dan sabda Rasulnya tentang pujian bagi orang-orang yang sangat tawadhu dan tentang celaan bagi orang-orang yang amat sombong. Yang satu memerintahkan bertawadhu dan yang lain melarang kesombongan. Bagaimana mungkin seseorang yang bertawadhu dan bagaimana mungkin orang yang bertawadhu tidak menjauhi kesombongan? Para pendengar yang budiman, Allah berfirman dalam Quran surah Asy-Syura ayat 215, wala tamsi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Dan dalam surah Al-Isra ayat 37, Allah berfirman, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Para pendengar yang budiman, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kamu sekalian saling bertawadhu, sehingga tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri atas yang lainnya, dan tidak ada seorang pun yang melampaui batas kepada yang lainnya. Para pendengar, ciri-ciri orang yang bertawadhu adalah sebagai contoh yang diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz sedang menulis di malam hari, lalu datang tamu kepadanya, sedangkan lampunya hampir padam. Tamu itu berkata, saya akan memperbaiki lampu itu.
Umar mencegahnya, bukan termasuk orang yang mulia jika menjadikan tamunya sebagai pembantu, kata Umar bin Abdul Aziz. Tamu itu berkata, kalau begitu saya bangunkan pembantu. Umar bin Abdul Aziz melarang. Dia baru saja tidur, jangan Anda bangunkan. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz bangkit mengambil botol dan memenuhi lampu dengan minyak. Tamu itu berkata, Anda melaksanakan sendiri, wahai Amirul Mukminin? Umar menjawab, saya pergi sebagai Umar bin Abdul Aziz dan datang sebagai Umar bin Abdul Aziz. Tidak berkurang apapun dari saya. Sedangkan sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah yang bertawadhu. Para pendengar yang budiman, kemudian diriwayatkan pula bahwa dari Abu Hurairah pulang dari pasar membawa sikat kayu bakar. Padahal beliau saat itu adalah gubernur Madinah yang diangkat oleh Marwan. Mereka berkata, berilah jalan gubernur agar lewat. Dia sedang membawa seikat kayu bakar. Masya Allah, alangkah indahnya akhlak pemimpin-pemimpin terdahulu. Kemudian dari Abu Salamah, saya berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri, bagaimana penilaian Anda tentang cara berpakaian, minum, berkendaraan, dan makannya orang sekarang? Dia berkata, hai saudaraku, makanlah karena Allah, minumlah karena Allah, dan berpakaianlah karena Allah. Karena sesuatu yang dimasuki kesombongan, kebanggaan, dan pamer, atau agar terkenal adalah kemaksiatan dan pemborosan. Dan laksanakanlah pekerjaan-pekerjaan di rumahmu, seperti yang dilaksanakan Rasulullah Muhammad SAW di kediaman beliau. Beliau memberi makan, minum, dan menambatkan unta, menyapu rumah, memerah susu, memperbaiki sandal, menambal bajunya, makan bersama pembantu beliau, mengirimkan tepung, membeli sesuatu dari pasar. Beliau tidak malu membawanya dengan tangannya sendiri. Masya Allah. Kemudian beliau meletakkan di ujung baju beliau untuk dibawa ke keluarganya barang-barang yang telah dibelinya di pasar. Dan beliau juga tak lupa mengucapkan salam kepada setiap orang yang menjumpainya, baik itu anak kecil maupun orang tua, berkulit hitam ataupun berkulit putih, merdeka maupun budak, mereka yang mengerjakan sholat, kaum muslimin yang ditemunya di waktu mau sholat berjamaah. Dia selalu mengucapkan ucapan salam. Pada pendengar yang budiman, demikianlah sikap tawadhu Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya terdahulu. Semoga kita dapat mencontohnya agar bersifat tawadhu, dijauhi dari sombong dan angkuh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.